pakaian layak pakai tersebut akhirnya menjadi sampah di lokasi-lokasi bencana. Nah, analisa kemanusiaannya seperti apa untuk hal-hal pertimbangan seperti ini? Terlalu larut dalam empati, jadi sangat merasakan penderitaan teman-teman yang sudah beraktivitas hingga akhirnya tidak bisa kontrol. Teman-teman, selamat datang kembali. Kali ini, sekali lagi kita bertemu dan ditemani oleh Dr. Siswar. Beliau akan banyak mengelaborasi tentang manajemen sumber daya dalam krisis dalam dunia kebencanaan. Sebelum kita minta Gus Siswar untuk menjelaskan dan mengelaborasi pengalaman dan pengetahuannya, saya masih akan minta sekali lagi Mas Rashid atau Mas Anton dari Lokadaya untuk menyampaikan atau menampilkan video singkat dari Pak Puji Pujiono selaku unsur pengarah dari BNPB untuk video pengantar modul keempat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiono. Selamat bertemu kembali Ibu Bapak rekan-rekan sekalian di modul keempat. Sebentar lagi kita akan masuk ke ruang mesin dari setiap operasi kemanusiaan. Kita akan membahas topik yang sangat krusial, yaitu manajemen logistik dan distribusi bantuan kemanusiaan. Dalam tubuh sebuah operasi kemanusiaan, logistik adalah sistem peredaran darahnya. Dia memastikan nutrisi, yaitu bantuan, mengalir dari jantung, yaitu gudang, melalui pembuluh arteri, yaitu transformasi, dan transportasi, hingga sampai ke sel-sel tubuh yang paling membutuhkan, yaitu komunitas terdampak. Jika sistem ini tersumbat atau bocor, maka seluruh tubuh operasi kita akan lumpuh. Rencana yang hebat sekalipun, asesmen yang akurat, semua tidak akan ada artinya jika barangnya tidak sampai. Maka kata kunci untuk modul ini adalah profesionalisme, mengubah niat baik menjadi dampak nyata. Kita semua pasti pernah merasa miris melihat berita tentang bantuan yang menumpuk dan membusuk atau distribusi yang ricuh dan tidak adil. Modul ini adalah upaya kita untuk mencegah itu dari terjadi. Logistik yang baik adalah perbedaan antara janji yang terpenuhi dan janji yang diingkari. Pokok-pokok bahasan kita di modul ini akan sangat praktis dan bisa langsung diterapkan. Kita akan berlatih memetakan rantai pasok lokal. Di sana ada topik tentang siklus logistik kemanusiaan, mulai dari barang diterima, dicatat, disimpan hingga dibagikan dan dilaporkan. Dan yang akan menjadi highlight adalah sesi simulasi, di mana kita akan mempraktikkan alur distribusi. Di sana kita akan menemukan bahwa kunci dari semua ini terletak pada pencatatan yang rapi dan akurat. Anda akan dikenalkan pada prinsip 5T 1A, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat lokasi, dan yang terakhir, akuntabel. Modul ini merubah cara pandang bahwa logistik bukan cuma urusan kuli angkut atau supir. Logistik adalah sebuah disiplin ilmu, sebuah seni manajemen yang membutuhkan ketelitian, perencanaan, dan kreativitas. Setiap paket bantuan yang Anda kelola adalah sebuah amanah yang harus dikawal sampai ke tujuannya. Mari kita siapkan diri untuk belajar menjadi manajer aset kemanusiaan yang andal dan terpercaya. Selamat mengikuti modul keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiono. Saya akan persilahkan Gus Iswar untuk boleh mulai berbagi. Gus, mic is over to you. Jangan lupa pretest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali siang hari ini kita berjumpa lagi. Sepertinya dengan teman-teman lama yang di sesi sebelumnya kita sudah pernah belajar bersama ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu manajemen sumber daya dalam krisis, khususnya untuk manajemen logistik dalam penanggulangan bencana atau krisis. Kalau terkait dengan sumber daya, manajemen sumber daya
pada saat krisis atau penanggulangan bencana memang itu banyak sekali faktornya, banyak sekali komponennya, bukan hanya terkait dengan sumber daya, apa, logistik, procurement dan sampai distribusi, tapi ada juga pengelolaan sumber daya relawan itu juga satu komponen yang sangat krusial. Tapi kita tidak ada materi tentang sumber daya manusianya ya, Budir ya. Ya, itu mungkin Ya, itu juga nanti mungkin kita bisa diskusi banyak tentang itu di lain sesi karena manajemen sumber daya manusia, relawan itu memang harus dipersiapkan dengan baik, bukan hanya terkait dengan skillnya, tapi juga mentalnya. Karena kadang ini teman-teman relawan ada yang terlalu semangat gitu ya, sampai melupakan safety and security-nya. Ada yang mungkin dengan modal nekat datang ke lapangan, padahal kondisinya sangat hardship gitu, saya kondisi-kondisi sulit gitu ya. Ada yang mungkin daerah bencana yang terisolir, susah akses dan segala macam. Ada juga teman-teman relawan yang belum bisa mengelola istilahnya mengelola emosi ya, mengelola emosi. Kadang ada yang kami pernah temukan itu seperti contohnya ada yang burn out, yang udah ya, senggol bacok kalau di lapangan itu udah ketemu relawan lain itu kayak pengen berantem aja gitu. Ada juga misalnya teman-teman relawan yang terlalu larut dalam empati, jadi sangat merasakan penderitaan teman-teman atau saudara-saudara penyintas hingga akhirnya tidak bisa mengontrol. Bahkan banyak sering kita temukan banyak relawan yang pada saat kembali ke rumah itu jadi trauma gitu ya. Apalagi untuk jenis teman-teman relawan yang melihat di awal-awal kejadian itu biasanya sedikit akan membawa trauma melihat korban meninggal, kondisi mayat yang apa namanya membusuk, gitu, tidak membentuk dan segala macam itu kalau secara mental tidak disiapkan itu akan bisa punya dampak sendiri buat kita harus nggak siap gitu. Ya itu sekedar pengantar saja. eh Mungkin udah selesai semua ya. Kita bisa masuk ke materi. Hari ini kita akan bahas tentang manajemen logistik. Ya, manajemen logistik dan distribusi bantuan kemanusiaan. Dari gudang ke tangan warga, memastikan bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan bermanfaat. Sini ada beberapa poin sebenarnya yang menjadi prinsip kita bekerja. Tapi sebenarnya ini bukan hanya dari gudang ya, kan manajemen logistik itu sangat terpengaruh bagaimana teman-teman di program untuk merencanakan suatu kegiatan kemanusiaan. Bukan hanya di barang diterima di gudang, disimpan, distribusikan, tapi dari proses pengadaan, proses pembelian misalnya, atau proses bantuan diterima dari donatur, itu udah termasuk ke manajemen logistik. Ya. Sampai ke pelaporan distribusi barang ke penerima manfaat atau penyintas. Agenda kita hari ini selama 15 menit pertama tadi kita sudah berbukaan dan pengantar. Terus nanti kita akan ada sedikit workshop memetakan lantai pasar, terus simulasi. Nanti kita akan simulasi bagaimana manajemen logistik itu sendiri dari proses menentukan bantuan sampai kita melakukan pelaporan, terus nanti presentasi dan diskusi tanya jawab dan penutup. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu pertama memahami prinsip dasar logistik kemanusiaan, terus paling tidak mampu memetakan sumber daya logistik di sekitar kita, terus merancang alur distribusi bantuan, ya, pesisir dan akuntabel. Itu kita coba simulasikan, terus menguasai teknik pencatatan dasar untuk transparansi dan akuntabilitas. Ya. Setelah bantuan datang, selanjutnya apa? Gitu ya. Kalau kita bisa lihat suatu kegiatan kemanusiaan penanggulangan pendaruratan bencana atau krisis, mungkin teman-teman pernah melihat ada bantuan yang numpuk, rusak, salah-sasaran, menimbulkan konflik, ada yang dicegat di jalan, ada yang makanannya
bantuan dalam bentuk makanannya itu pada luarsa gitu dan segala macam. Terus tidak tepat barang ya. Jadi antara kebutuhan dengan supply itu eh, tidak sesuai atau kurang sesuai gitu ya. Kalau bantuan semua mungkin diterima, tapi kadang kita miss dalam menentukan jenis intervensi apa atau jenis barang apa yang akan kita distribusikan. Dengan manajemen logistik yang baik, seharusnya bantuan itu cepat sampai, tepat guna, menjaga martabat penyintas, dan juga membangun kepercayaan. Nah, mungkin Bapak Ibu di dari peserta ini yang dari Aceh atau Sumatera Barat atau dan dari Sumatera Utara yang saat ini terlibat dalam penanganan bencana di Aceh, bercerita tentang bagaimana teman-teman melihat distribusi bantuan yang ada saat ini baik di Aceh maupun di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Monggo. Selamat siang teman-teman Siapa? semua. Ya kebetulan memang dibilang mungkin memang kami ini agak terlambat karena kami sendiri kemarin juga terkena banjir juga. Tapi kami karena menurut kami kita berbuat sekecil apapun eh, untuk kemanusiaan ini kami berkolaborasi dengan IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia, lagi bergerak memang. Mungkin kalau dikatakan terlambat memang. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita berbuat sekecil apapun untuk Ya. kebaikan teman-teman yang terkena banjir. Memang masih tahap pengumpulan kami, masih mencari logistik, mencari dana untuk teman-teman yang terkena banjir. Memang kalau kami rencananya karena PD Jaya di sini yang paling dekat dengan kami, Jadi Jaya. mungkin iya PD Jaya. Mungkin dari pertama kami coba ke PD Jaya dulu. Kalau untuk selanjutnya mungkin nanti kami mungkin bisa memberi informasi ke teman-teman. Oke. Kalau sekarang mungkin cuman itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke. Sedikit satu pertanyaan sederhana Pak Sulaiman. Bagaimana Pak Ya, Sulaiman melihat distribusi bantuan yang ada dari para donatur saat ini, baik dari donatur, pemerintah, atau relawan lainnya yang Pak iya, Sulaiman yang lihat langsung ya, yang di lapangan saat ini seperti apa? iya, memang sebenarnya kejadiannya ya gimana ya, ada yang memang kita bilang menumpuk, ya memang itu tetap ada terjadi. Tapi ini kayaknya bencana ini mungkin lebih baik penyaluran daripada mungkin yang pernah dulu mungkin ya. Hmm. Lagi pula ini bergerak di PD ini, yang bergerak itu banyak, bukan cuma dari instansi pemerintah, karena Ya. di sini ada ada di sini juga namanya itu Persatuan Safari Subuh. Di sini ada Hmm. organisasinya Safari Subuh. Lembaga masyarakat ya. Ya itu yang ketuanya termasuk dari dia tamatan dari Al Azhar Kairo Mesir. Hmm. Ada yang ini kan itu malah lebih ini memang lebih tepat karena mereka langsung terjun langsung sama Ke lapangan. langsung ya, ke lapangan, yang ketuanya langsung yang turun, istilahnya Hmm. nggak ada istilahnya stafnya, dia langsung turun. Makanya ini kayaknya memang lebih ini daripada yang lalu mungkin. Ya Hmm. harapan kita ke depan ya semua teman-teman itu kan bisa mendapatkan bantuan semua Oke. tepat sasaran lah yang pasti. Oke. Oke, Mungkin terima itu kasih ya. Terima kasih ya. Pak Sulaiman sharingnya Oke. ya. Itu sedikit gambaran dari apa yang terjadi di Aceh saat ini. Ya penumpukan mungkin masih ada, terus distribusi tadi menurut Pak Sulaiman ada yang melakukan langsung, ada yang dihimpun dulu di gudang logistik dan segala macam. Nah itulah yang terjadi pada saat kondisi krisis atau kondisi bencana ya. Saya ingat juga dulu di tahun berapa ya, gempa Pidijaya itu tahun berapa ya Pak? 2017 ya, 17 atau 16 itu 2016 ya. 2016 awal 16. ya, 2016 saya sempat ke sana juga dan kebetulan
Saya sempat diminta untuk mengelola logistik walaupun cuman 1 minggu ya. Di situ ada diminta untuk membantu pengelolaan logistik di gudang Bulog waktu itu Pak Sulaiman ya. Dan di situ Ya. kami lihat memang barang begitu menumpuk, situ ada 3 gudang Bulog kalau nggak salah. Itu barang menumpuk, sedangkan di lapangan ternyata masih banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum belum terpenuhi. Sedangkan barang sebenarnya banyak di gudang. Kita cek cek kita koordinasi dengan BPBD waktu itu dengan BNPB juga ya. Ternyata ada masalah di penyaluran, kurang armada untuk menyalurkan bantuan, terus koordinasi antara desa dan BPBD itu belum belum paham. Jadi desa-desa juga ternyata nggak paham kemana meminta bantuan, kemana meminta logistik dan segala macam. Nah, itulah beberapa contoh-contoh permasalahan manajemen logistik yang eh, banyak terjadi ya. Di beberapa hari terakhir kita juga melihat di media sosial penanganan bencana di Aceh, di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Ada beberapa kondisi yang terkesan, saya tidak tahu, mudah-mudahan itu bukan suatu kesengajaan. Terkesan jadi melepaskan istilahnya tidak mempertimbangkan martabat saudara-saudara penyintas kita di Aceh dan Sumatera Utara ya. Eh, ada video yang memperlihatkan masyarakat itu harus mengais istilahnya mengumpulkan beras di tanah di gitu ya. Karena proses distribusi yang kurang tepat gitu ya sehingga barang rusak jadi beras itu harus dikumpulkan di ais oleh masyarakat. Nah, itu dari sisi manajemen itu manajemen logistik itu jadi permasalahan jadi PR tersendiri dan juga kelihatan sekali bahwa proses yang kurang tepat walaupun itu tidak disengaja mungkin akhirnya sangat mengganggu martabat penyintas. Jadi di hukum internasional, hukum kemanusiaan internasional kita mengenal ada namanya Core Humanitarian Standard atau standar inti kemanusiaan. Nomor satu itu adalah mempertimbangkan dignity atau martabat saudara-saudara penyintas tersebut gitu ya. Tidak boleh kita eh, menganggap korban atau penyintas ini sebagai orang udahlah yang penting kamu dikasih terima aja enggak gitu. Jadi mereka sebagai manusia, sebagai korban masih tetap punya martabat yang harus kita aku kita hargai, harus kita hormati. Seperti itu. Nah, itulah kenapa manajemen logistik sangat perlu ya di kita kelola dengan baik. Eh, ada ada prinsip 5T1A, 5 tepat 1A di sini yang menjadi eh, filosofi atau pegangan kita dalam manajemen sumber daya, manajemen logistik. T yang pertama adalah tepat waktu, ya, bantuan tiba saat paling dibutuhkan. Mungkin eh, kita berpikiran bahwa semua jenis bantuan itu dibutuhkan. Ya, betul. Tapi setiap jenis bantuan itu ada masanya, gitu ya, ada fasenya, gitu. Kapan dia, apakah dia di hari-hari pertama kejadian bencana, atau misalnya dia sudah masuk ke proses pemulihan, atau dia masuk ke proses proses rehabilitasi rekonstruksi. Kami pernah melihat di salah satu bencana ada lembaga yang mendistribusikan kompor ya, alat masak ya, alat masak pada saat bencana itu baru sekitar masih awal minggu-minggu pertama bencana. Di saat waktu itu banjir bandang besar, di saat rumah tidak ada hanyut banyak yang hanyut juga, terus bahan pangan tidak ada gitu ya. Terus ekonomi juga macet gitu ya. Maksudnya tidak ada gas, tidak ada. Waktu itu malah kompornya kompor briket kalau nggak salah ya. Dan itu lumayan besar. Ya, jadi masa waktu itu pengungsi masih tinggal di tenda darurat, bukan di tenda Huntara ya. Tenda darurat yang masih tenda peleton, gabung semua berapa orang, berapa kakak dalam satu itu, empet-empetan. Terus didistribusikan eh,
alat masak yang lumayan besar ya. Jadi akhirnya alat masak tersebut memenuhi tenda gitu. Jadi apakah alat masak tersebut dibutuhkan? Sangat dibutuhkan nanti. Tapi apakah waktunya tepat waktu saat distribusikan? Itu yang menjadi catatan. Jadi kalau misalnya di tahap-tahap awal ya kita bisa mempertimbangkan apa sih yang pertama yang dibutuhkan masyarakat. Apakah alat masak atau makanan siap saji atau siap siap makan gitu ya, siap santap. Ya yang perlu di awal-awal mungkin siap santap dulu karena bahan pokok aja kita belum bisa akses di pasar gitu ya. Mungkin gasnya juga tidak ada di pasaran. Kalau misalnya nanti eh, tenaganya juga tidak ada, tempat memasaknya juga bahkan belum di setup dengan baik gitu ya. Jadi harus jadi bantuan tiba saat paling dibutuhkan. Sama halnya juga di sektor kesehatan misalnya. Di 1 minggu pertama kejadian, mungkin kalau untuk tenaga medis seperti bidan, perawat, atau ahli gizi belum dibutuhkan, gitu. Yang awal-awal itu ya kita butuhkan adalah ahli bedah, ahli ortopedi, istilahnya ahli emergensi, gitu ya, apa dokter spesialis emergensi atau jadi yang memang bisa menangani fase-fase awal kejadian yang memang eh, apa ya butuh operasi, eh, misalnya kalau gempa gitu ya, ya butuh dokter ortopedi, terus butuh dokter bedah untuk operasi dan segala macam untuk penyintas atau korban yang tertimpa bangunan misalnya. Nanti selanjutnya kalau sudah masuk ke tahap transisi ke pemulihan, nanti akan dibutuhkan ahli gizi, ahli dokter obgyn dan segala macam yang selanjutnya akan menangani itu. Tapi kalau dia mau fase-fase awal, ya kita harus menentukan yang mana dulu nih gitu. Kalau di Puskes pusat kesehatan itu sudah ditentukan fase awal itu dokter apa saja, fase kedua apa saja, fase ketiga misalnya sudah pemulihan tenaga medis seperti apa. Itu contoh T yang pertama yaitu tepat waktu. Itu satu. Yang kedua, T yang kedua adalah tepat sasaran. Diterima oleh kelompok yang paling beresiko. Bantuan itu pasti ada gapnya dia antara jumlah dengan supply dengan demand-nya gitu ya. Jadi mau tidak mau kalau kita tahu bahwa barang yang akan kita distribusikan itu tidak mencukupi, tidak bisa menyasar ke semua penyintas, ya mau tidak mau harus ada skala prioritas. Jadi tepat sasaran. Jadi kita harus memprioritaskan penyintas yang termasuk ke kelompok paling berisiko dulu gitu ya. Kalau semuanya memang terdampak gitu. Ada dulu contoh kejadian eh, apa banjir bandang di Lebak tahun 2020 awal ya, yang tahun baru itu. Jadi ada kami mendistribusikan apa namanya ya terpal, enggak, terpal, selimut, apa namanya bedsheet lah istilahnya, eh, shelter kit ya, shelter kit. Nah, pada saat itu memang kita nggak bisa mendistribusikan untuk semua penyintas gitu ya. Jadi ada yang, eh, jadi ada kita tentukan kriteria seleksi. Jadi kita menentukan seleksi kriteria untuk yang mana dulu yang kita prioritaskan. Pada saat distribusi ada masyarakat yang komplain gitu. Pak, kenapa saya kan kita sama-sama semuanya kena bencana gitu. Kenapa dipilih-pilih gitu. Ya kita jelaskan ya karena kita dipilih karena pertama emang jumlahnya terbatas, itu harus diakui. Semua kita lembaga pasti punya keterbatasan gitu. Nah yang terus kita jelaskan, dijelaskan bahwa kita memilih dari berdasarkan eh, kriteria tertentu dengan memprioritaskan kelompok berisiko. Ternyata bapak yang beresik apa yang komplain itu ya kami tanyakan kenapa bapak ini tidak masuk ke dalam penerima. Kita nanyakan ke kepala desa yang kita koordinasikan. Kepala desa menjawab, bapak itu sudah punya rumah kedua, saya punya rumah kedua, jadi dia tidak tinggal di pengungsian. Jadi kita memprioritaskan masyarakat yang memang masih tinggal di pengungsian dan sangat membutuhkan. Kalau keluarga bapak di depan kami itu mereka berdiskusi dan berdebat gitu ya. Bapak kan masih punya rumah tidak hancur gitu ya dan masih punya rumah kedua di di lokasi lain ya kita tidak memprioritaskan gitu. Jadi ya itu dia. Jadi kita memang memprioritaskan yang betul-betul membutuhkan dulu karena ada keterbatasan
gitu. Jadi posisi itu akan selalu ada gitu ya. Kondisi itu akan selalu ada. Pintar-pintarnya kita untuk menentukan kelompok paling beresiko yang menjadi prioritas penerima bantuan. Itu T yang kedua. Yang T ketiga, tepat jumlah, itu sesuai dengan kebutuhan, tidak kurang atau tidak lebih gitu ya. Ada satu cerita dulu, kami membangun latrim di sekolah, yaitu di Donggala, waktu itu gempa Palu. Ternyata di sekolah tersebut itu menerima juga pembangunan latrin dari lembaga lain. Tepat jumlah ini kita bisa mereference ke standar-standar kemanusiaan yang ada. Misalnya contoh ada standar SPIR yang sering teman-teman gunakan sebagai acuan. Itu juga sudah diadaptasi oleh pemerintah melalui standar pemenuhan kebutuhan pengungsian ya. Jadi tepat jumlah berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Terus T yang keempat adalah tepat kualitas, barang layak pakai dan sesuai standar. Nah ini juga menjadi catatan, banyak cerita contoh, kalau ngomong layak pakai kita sering mengingat contoh pakaian layak pakai yang didistribusikan di hampir semua kejadian penanggulangan bencana atau penanganan darurat bencana gitu. Tapi akhirnya apa? Barang-barang pakaian layak pakai tersebut akhirnya menjadi sampah di lokasi-lokasi bencana. Hampir di semua lokasi bencana kami melihat hal tersebut. Kita ada fotonya semua. Itu terus T berikutnya, T terakhir adalah tepat lokasi, didistribusikan di titik yang aman dan mudah diakses. Ya, ini sangat penting juga menentukan di mana kita akan melakukan distribusi. Apakah distribusi dilakukan sangat dekat? Belum tentu distribusi yang dilakukan langsung di lokasi itu tepat. Bisa jadi itu akan memicu konflik, bisa jadi itu bisa memicu permasalahan lain gitu ya, atau misalnya crowded gitu ya. Menciptakan eh, kebayang Bapak Ibu kalau ada distribusi bantuan dalam sehari itu ada 10 lembaga yang masuk mendistribusikan, kebayang crowdednya, gudangnya seperti apa, penyimpanan proses distribusinya seperti apa. Jadi harus ditentukan titik distribusinya, baik itu bisa door to door langsung ke, kalau misalnya rumahnya masih ada jenis bencana tertentu, itu rumahnya masih ada bisa door to door, atau misalnya di kolektif di lapangan desa, balai desa dan segala macam. Jadi penentuan lokasi itu juga sangat mempengaruhi kecepatan dan keefektivitas untuk distribusi. Dari mana datangnya, kemana perginya? Ini proses kita melakukan suatu proses penanganan atau manajemen logistik. Dari penilaian kebutuhan, apa yang dibutuhkan warga, terus di penerimaan barang di gudang atau di posko, misalnya dari donatur atau dari pembelian kita sendiri, eh, itu bantuan tiba di gudang atau posko. Terus nanti ada proses sortir, inventarisasi, memilah dan mencatat semua barang, apakah sesuai atau ada yang rusak, itu harus mulai dicek. Terus keempat, penyimpanan, menata di gudang dengan rapih dan aman. Nah, ini juga satu komponen yang sangat penting karena gini, kadang kita kalau mengelola logistik tidak terbiasa mengelola logistik, semuanya tuh main masukin aja, masuk gudang, oh ada barang datang, beras datang, masuk. Bayang kalau misalnya dalam satu gudang atau misalnya balai desa yang dijadikan gudang, semua barang ditumpuk gitu ya. Nggak tahu beras di mana, gula di mana. Pada saat kita mau packaging atau mau distribusi, kita harus cari di mana lagi ada beras gitu kan. Kalau di catatan ada yang masuk udah ada 500 500 pack beras kok. Ini yang kelihatan cuma 250, ternyata ada ditumpuk di bawah-bawahnya Indomie gitu kan. Itu nggak kelihatan. Jadinya ada gap, terkesan kayak ada gap gitu. Padahal cara penataan gudangnya yang kurang rapih dan aman. Termasuk juga aman dari eh, tikus ya, maksudnya baik tikus yang kaki 4 atau kaki 2 juga suka banyak gitu ya. Jadi kadang barang sering sekali hilang di gudang.
Nah, dengan pokoknya barang masuk dan barang keluar itu harus tercatat semua. Terus yang kelima, pengemasan ulang. Biasa barang datang itu belum di-pack gitu ya per keluarga atau per orang. Jadi kalau misalnya ada yang ngasih beras, ada yang ngasih minyak goreng, ada yang ngasih sarden, ada yang ngasih mie instan, itu datangnya satu-satu gitu. Nah, dari situ kita harus kemas per keluarga, ya ada satu satu paket, ada yang beras 5 kilo, minyak goreng seliter, sarden 3, gula, dan segala macam. Selanjutnya adalah proses distribusi, yang menyerahkan bantuan kepada penerima. Gitu. Jadi proses distribusi ini harus dipahamkan, distribusinya iya mengantarkan atau menyerahkan, tapi harus dipastikan adalah barang diterima. Apa bedanya distribusi barang diantarkan dengan barang diterima? Tentu saja berbeda. Kadang gini, oh kita sudah distribusi 500 paket kok ke desa A gitu ya. Tapi kok yang apa masyarakat eh, desa itu mengaku ada yang belum menerima. Oh ternyata kita titipkan gitu ke seseorang, ke tetangganya, atau ke pemerintah desa gitu. Ternyata barang itu tidak sampai. Jadi yang namanya proses distribusi, kegiatannya adalah mendistribusikan, tapi outputnya bukan distribusi, tapi penerima itu atau penyintas adalah penyintas menerima bantuan. Jadi kalau belum diterima itu belum distribusi namanya. Kalau masih di proses titip-titipan, itu yang kita sering sekali di lapangan itu kita temukan ya. Jadi dan saya juga bisa mengatakan kadang kami juga pelaku gitu. Kita titip, oh ada yang nggak datang untuk penerima keluarga A lagi di mana gitu, tidak ada di. Kadang gini, eh anggaplah kita merencanakan distribusi di satu RT. Kebetulan memang pas 100 orang penduduknya semuanya akan kebagian. Ternyata pada saat proses distribusi dari 100 orang tersebut, 100 keluarga tersebut, ada yang mengungsi ke rumah keluarganya yang jauh gitu di luar desa gitu. Jadi cuma ada 90 yang bisa kita distribusikan langsung ke yang berhak gitu ya. 10-nya itu kita titip gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. 10 itu kita titip ke pemerintah desa, ke tetangganya. Oh ya Pak, nanti titip saja sama saya, itu ponakan saya. Oh itu nanti itu tetangga saya Pak, titip saja sama saya. Besoknya kita dapat komplain, Pak kok saya nggak dapat, kemarin ada pembagian ini kok saya nggak dapat. Nah loh itu gimana prosesnya? Nah itu harus hati-hati, dipastikan lagi kalau misalnya dititip siapa yang bertanda tangan di situ, dititipkan di siapa, itu harus akuntabel, harus tercatat dengan sangat baik gitu ya, karena itu ada potensi konflik di situ. Karena banyak juga orang yang mengambil kesempatan, udah titip sama saya aja, oh ternyata tidak disampaikan titipannya. Mungkin kita bisa langsung diskusi. Saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan suatu simulasi, melakukan penyiapan distribusi bantuan dari penentuan jenis bantuan sampai pelaporan apa yang harus dilakukan. Kami tadi memang terkendala hanya beberapa saja yang Oke, nggak turut apa-apa. ikut presentasi. Sudah kelihatan ya Pak ya Ya, sudah Excelnya? siap. Saya langsung aja. Tadi kami rencananya saya jelaskan yang di PPT terlebih dahulu. Jumlah penyintasnya kita hanya ambil 400 keluarga dari 2000 korban dan kami 400 KK itu kami asumsikan di satu titik. Kemudian anggaran 100 juta dan kami jenis yang akan kami bantu hygiene kit kebersihan atau untuk mandi dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk distribusinya kita memilih di aula warga. Penyerahannya kami asumsikan rencana seperti hari ini jam 1 gitu. Jasa angkutan barangnya kita pilih truk dan jadwal pengirimannya di tanggal 3. Menyiapkan untuk tanda terimanya kami berupa kupon penerimaan seperti itu. Jadi yang datang sudah memegang kupon. Kemudian metode distribusinya kita terpusat di satu titik seperti itu. Nah, kemudian ini adalah rencana penggunaan anggarannya. Sabun mandi 2 dalam satu paket, sabun cuci 2, pasta giginya 2, sikat giginya 4, pembalutnya 3, minyak telonnya 2, sendal jepitnya ini ada 4 pasang, eh, dan handuk 2. Itu isi paketnya. Kemudian di anggaran itu kami gunakan juga untuk anggaran packaging
Di Oke. sini, kemudian kami juga ada anggaran distribusi satu kali, yaitu 5 juta ya. Jadi total anggarannya adalah 99.800. Nah, tadi kami diskusi 200-nya buat apa ya Bapak Ibu? Oh, karena itu kan nanti kumpul butuh minum katanya Pak Antoni. Jadi kita beli air mineral 8 dus. Begitu, Pak. Oke. Eh, yang catatan prosesnya tadi tidak diketikkan ya? Diketikkan sebentar. Tapi Oke, ditampilkan aja nggak apa-apa seadanya. ini untuk tampilannya. Tapi kalau yang di bagian sini kami mengikuti ini saja gitu ya, Pak. Oh, ini Nah, yang sudah untuk ada. Oh, ini yang sudah ada isinya ya. Heeh. Untuk pembelian kami menghayalnya, untuk pembeliannya kami memilih tempat yang terdekat. Jadi untuk Oke. anggaran distribusi itu tidak terlalu tinggi. Hmm. Misalnya kejadiannya di Sumatera Selatan, kami membeli paketnya di Provinsi Lampung gitu, Pak. Nice. Nah, ini Oke. tadi yang udah kami isi, bagian distribusi yang kami isi agak lengkap. Oke, terima kasih kelompok satu atas diskusinya. Eh, berikutnya, silakan kelompok dua siapa yang akan mempresentasikan. Saya share screen hasil diskusinya. Atau siapa? Oke, siap, Pak, siap. Setiap minggu saya yang dihukum presentasi ya. Nggak apa-apa, Bu. Hukuman yang menyenangkan itu. Iya dong, proses belajar. Proses belajar. Iya, Silakan, Bu. oke, Kak. Oke, kawan-kawan, nanti teman-teman awas bisa bantu saya klarifikasi kalau keliru ya, karena saya low vision. Saya besarin dulu, Oh bentar. ya, bentar. Oke, kawan-kawan semua, ini adalah hasil pekerjaan kami di kelompok 2, di mana kami menganalisa yang tadinya 2.000 kepala keluarga, kemudian kami uh, jadikan 500 kepala keluarga dengan asumsi bahwa sesuai dengan anggaran. Nah, kami mencoba untuk memetakan berapa jumlah dari barang-barang ini ya sembako yang diperuntukkan bagi 500 kepala keluarga itu, yaitu sabun mandi itu untuk satu keluarga itu dua, itu dapat dua buah ya, dua batang. Kemudian shampoo satu keluarga itu dapat satu botol. Kemudian sikat gigi satu keluarga mendapatkan lima buah sikat gigi. Kemudian pasta gigi satu keluarga itu mendapatkan dua. Kemudian pembalut satu keluarga itu mendapatkan dua juga. Dan kemudian sabun cuci satu keluarga mendapatkan satu, minyak telon satu keluarga mendapatkan dua, dan untuk sabun mandi untuk ember satu keluarga mendapatkan satu. Sehingga total anggaran yang dipakai adalah 95 95. juta, 95 juta, dan sisanya 5 juta itu kami masukkan dalam uh, distribusi. Kita Yes. kita masukkan dalam biaya distribusi. Nah, kemudian hasil analisa kami adalah next slide, Pak. Bentar ya. Iya, bentar. Oke. Hasil analisa kami, mengapa kami akhirnya memilih untuk jumlahnya segitu, kemudian juga targetnya segitu. Ya. Nah, ini dia. Bentar, saya besarkan dulu. Nah, hasil analisa kami yang pertama yaitu berdasarkan penentuan jenis barang. Penentuan jenis barang itu kami mempertimbangkan siapa sih penerima itu, Bapak, Ibu, anak-anak kecil, anak muda, atau lansia gitu ya. Kemudian kebutuhan yang paling mendasar dan paling prioritas, urgen ya, tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa dibilang nanti-nanti atau ditunggu ya. Kemudian juga ada waktu pemakaiannya. Yang dimaksudkan waktu pemakaian di sini adalah mana yang cepat habis, mana yang tahan lama, mana yang bisa dibagi dengan anggota keluarga, mana yang harusnya pakai sendiri ya. Kemudian juga ada target disesuaikan dengan anggaran ya. Jadi kami juga bukan soal menentukan jumlah barang saja, tapi disesuaikan dengan jumlah anggaran. Kalau anggaran tidak cukup, maka kita tidak bisa melebihi anggaran yang ditetapkan. Kemudian juga ada prioritas barang yang dimaksudkan adalah lebih baik satu keluarga itu dapat paket lengkap daripada jumlah yang menerima banyak tapi tidak pas atau kurang ya. Ada yang tidak lengkap. Kami mempertimbangkan kelengkapan logistik. Jadi dibandingkan jumlah.
Nah, kemudian ada juga barang sesuai kebutuhan ya, yang mendesak, yang urgent tidak bisa diganti dengan barang lain gitu ya. Misalnya sabun, tidak bisa mandi pakai sampo, harusnya pakai sabun. Jadi barang itu memang darurat, tidak bisa diganti. Kalau kalau barang itu tidak ada, maka tidak bisa pakai barang yang lain. Nah, kemudian juga berdasarkan barang mana yang bisa dipakai bersama-sama seperti odol atau pasta gigi, sampo, sabun mandi, itu bisa dipakai sharing atau satu untuk semua, sedangkan barang yang harus pakai satu-satu, kayak sikat gigi harus satu orang satu. Nah, kemudian saat kami melakukan pembelian, ada analisa yang mesti kami lakukan, yaitu yang pertama toko yang lengkap. Di toko itu harus lengkap supaya kita tidak lari-lari cari sabun di toko ini, cari pasta gigi di toko ini, cari sampo di toko ini. Dia lebih makan anggaran. Tapi bisa satu toko itu kita bisa dapat barang semua yang kita butuhkan. Kemudian juga harus dekat dengan lokasi. Kalau tokonya jauh, bukan hanya membebani anggaran, tetapi mempersulit tenaga-tenaga volunteer ataupun relawan yang harus ke sana kemari untuk ambil barang. Kemudian juga mempertimbangkan waktu expired. Kalau waktu expirednya sudah dekat, tidak bisa dipakai dan barang tidak bisa berkualitas lagi. Lalu mempertimbangkan kualitas barang. Ya, kita juga tidak bisa kasih barang yang cepat rusak atau barang yang tidak layak pakai, atau kita tidak bisa cari kasih barang yang eh, orang berpikir bahwa lebih baik tidak usah kasih daripada kasih yang tidak layak begitu. Kualitas barang itu penting. Nah, kemudian mempertimbangkan harga barang. Tidak mungkin kita beli barang yang tidak wajar. Misalnya sabun mandi yang satu batang tuh harga 300.000 misalnya. Ya, kita memang harus mempertimbangkan harga barang yang memang dia wajar begitu. Dan bisa anggarannya bisa tercapai. Kemudian juga mempertimbangkan ketersediaan stok di toko. Kita tidak bisa tunggu lama bahwa, Bapak Ibu, kita butuh waktu 1 minggu untuk persiapkan barang. Sementara orang ada tunggu untuk pakai barang itu sekarang, gitu. Kita harus mempertimbangkan stoknya ada atau tidak ada. Lalu kita juga harus mempertimbangkan proses dan teknis pembayaran yang aman dan cepat, begitu. Misalnya untuk menjaga keamanan, uang semua ada di rekening, di m-banking. Tapi toko bilang, oh tidak bisa, harus bayar cash. Nah, itu kan repot akhirnya. Kita mau cari Cash ATM bank. di mana untuk tarik gitu kan. Nah, kan repot. Lalu misalnya ada juga yang minta DP dulu, minta bayar setengah dulu. Misalnya anggaran belum masuk, tapi kebutuhan sudah harus terpenuhi sekarang. Ada toko yang bisa negosiasi begitu untuk kita bilang utang dulu lah, DP dulu lah, ambil dulu nanti baru bayar begitu. Lalu tidak terpusat di satu toko, artinya bahwa jangan kita harap satu toko saja. Kalau memang toko itu tidak bisa menyediakan, berarti kita harus langsung to the point, ambil sikap, oke, bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, secepatnya kita harus cari toko lain. Kita tidak bisa berpusat hanya di satu toko. Nah, itu ada slide lain, Kak, Kakak? Ada. Masih lanjut. Oh, Manajemen gudang masih sama ada. pengemasan. Oke, sekarang yang berikut tentang kalau barang ini sudah masuk di gudang, kita harus bagaimana? Nah, yang mesti kita pertimbangkan itu adalah barang masuk dan keluar harus dicatat, harus didokumentasi, kemudian juga harus dicatat, harus didata, harus ada bukti. Jumlah yang masuk sekian, jumlah yang keluar sekian, yang menerima itu siapa, yang kasih itu siapa, yang memberikan siapa, supaya semua tercatat dengan rapi dan semua bisa dibuktikan, semua bisa dilaporkan dengan bukti. Kemudian juga tempat penyimpanan harus aman. Bagaimana kita taruh barang-barang? Ada tikus, ada kecoak, begitu kan barang-barang bisa rusak, atau gudang itu dia bisa berpotensi terendam air, terbakar, ataupun kalau terbuat dari barang-barang yang tidak aman, yang mudah runtuh kalau angin kencang, begitu. Lalu barang-barang juga harus disortir. Kita tidak bisa bilang terima semua barang, supaya prosesnya kita tahu berapa yang rusak, berapa yang utuh, berapa yang aman, supaya kita tidak disalahkan begitu. Kadang kan orang langsung bilang, kan saya sudah kasih 500 pack, berarti pastikan 500 itu utuh. Tapi kita memang harus sortir. Oh, ini 500 pack tapi 450 utuh, 50
rusak, misalnya harus jelas. Lalu kita harus punya bukti terima. Siapa yang terima, siapa yang memberi, tanda tangan harus lengkap, dia punya nama, dia punya identitas itu harus lengkap, foto semua supaya bukti oh iya barang sudah masuk, barang sudah keluar. Lalu tadi dokumentasi sudah, nah petugas pengawasan gudang juga harus ada supaya ada saksi. Ketika proses terima ataupun menyerahkan itu harus ada saksi. Itu penting juga. Jangan sampai kata-kata kita tidak dipercaya begitu. Ada yang saksi, petugas gudang harus menjaga keteraturan. Nah, berkaitan dengan pengemasan, apa saja yang harus dipertimbangkan? Yaitu pastikan kemasan tidak rusak. Artinya bahwa kalau kita dalam proses packing dan lain sebagainya, terima barang yang sudah packing pun kita harus pastikan ini ada rusak atau utuh atau bagaimana. Kita harus periksa. Lalu harus ada label atau penanda. Oh, ini barang yang boleh dibanting. Oh, ini barang yang netral misalnya ya. Oh, ini barang yang tidak boleh dibanting. Hati-hati dia mudah pecah atau harus kasih nama ini barang apa, siapa penerimanya, nama-nama kepala keluarganya mesti jelas. Lalu juga ada dokumentasi, waktu pengemasannya juga harus dokumentasi, waktu pengemasannya bagaimana, proses boxing dan unboxingnya itu harus dicatat dengan baik. Lalu yang terakhir catat dan cek ulang itu untuk memastikan semuanya amankah, tidak aman. Oke, kemudian untuk tahapan distribusi yang mesti di apa namanya, yang mesti dicek itu dipertimbangkan itu petugas distribusi dia harus lengkap, dia harus aman, bisa dipercaya, dia harus apa ya, punya akuntabilitas dan kredibilitas begitu. Lalu harus menentukan kelompok penerima, harus jelas siapa yang menerima ini, jangan sampai tidak tepat sasaran. Lalu waktu distribusi, mau distribusi kapan, tidak boleh terlalu lama, orang menunggu dan ini kebutuhan mendesak. Koordinator distributor juga mesti ada untuk bertanggung jawab, dia harus lapor, bertanggung jawab apa yang kurang, apa yang harus dilengkapi dan dibenahi. Kemudian untuk sistem pelaporannya harus jelas, yang harus dipertimbangkan, dokumentasi, verifikasinya harus lengkap. Ini bukti sudah terkumpul di sini, administrasi dan administrasinya juga harus lengkap. Lalu pelaporannya pastikan bahwa semua yang disuruh, semua yang dianggarkan, diagendakan sudah terjadi dengan baik. Kira-kira begitu, kakak-kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yohana. Eh, Kelompok 2, yang lain ada yang mau menambahkan? Tadi masih terburu-buru di proses distribusi dan pelaporan ya. Tapi tadi saling melengkapi dengan kelompok 1 tadi sudah lengkap sepertinya. Ada yang lain yang mau menambahkan atau ngasih komentar? Terima kasih ya kelompok 2 semua atas hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, itu ya Bapak Ibu, jadi dari suatu proses eh, manajemen logistik itu kelihatan benar apa yang harus kita persiapkan dari proses penentuan jenis barang sampai ke proses pelaporannya, penerimaan, pendistribusi, penerimaan barang sampai pelaporan. Karena itu kan satu rangkaian kegiatan yang saling mendukung, gitu ya. Kalau kita menyediakan, kalau kita mau intervensi eh, misalnya food item, misalnya bahan pangan, berarti gudangnya juga harus sesuai, gitu ya, nggak boleh sembarang gudang, gitu. Kalau misalnya kita mau distribusi misalnya makanan makanan beku misalnya ya, kita harus siapkan frozen gitu di gudang gitu ya. Kalau misalnya ada yang makanan siap saji misalnya, ya harus dipastikan tidak ada tikus, tidak ada ini dan segala macam. Kalau mungkin berbeda dengan kalau kita mau distribusikan bahan bangunan, di situ ada bata, di situ semen apa segala macam. Oke, yang penting mau ada tikus juga, tikus nggak makan semen gitu ya, kecuali tikusnya kaki dua gitu. Jadi ya pada saat misalnya Bapak Ibu menentukan oh kita mau intervensi air bersih, sektor air bersih, apa barangnya? Tangki air 5.000 liter gitu. Itu kan besar, Bu. Kami pernah melakukan itu di Palu. Kita pengadaan lebih dari 100 tangki air. Kebayang gudangnya seperti apa, Bapak Ibu ya? Jadi harus dipertimbangkan. Jadi pada saat menentukan intervensi, kita juga harus sudah menyiapkan manajemen logistiknya. Kalau misalnya di situ ada eh, toren air dulu kita ada 100, 200 lebih gitu. Itu satu lapangan kita bikin gudang.
Dan itu ya harus aman gitu ya. Itu kalau misalnya cuma pangan barang kecil ya di dalam apa namanya di dalam balai desa mungkin cukup gitu. Tapi kalau sudah mau distribusi semen, mau distribusi triplek, mau distribusi kayu gitu, itu sudah harus dipastikan eh, penyimpanannya nanti seperti apa. Jadi itu mempengaruhi proses manajemen logistiknya. Seperti itu ya. Terus tadi apa pembelian. Jadi dari proses procurement, jadi sudah ditentukan kita mau cari vendor di mana, terus ketersediaan barang, lead time. Jadi kalau kita pesan sekarang, kapan bisa didistribusikan? Biasanya kita harus nanya ke vendor. Kalau saya pesan sekarang, kapan kirimnya? Karena barangnya, ini bukan barang satu kresek bisa kita bawa pulang langsung ya. Barangnya kan biasa satu satu truk, satu tronton atau Kontainer, kontainer, satu kontainer kontainer. bahkan ya. Satu kontainer. Biasanya kami pernah kirim barang, mesen barang 2 kontainer karena pipa ya, pipa pipa air itu ya harus kontainer dari Surabaya. Itu kan lead time namanya. Ada durasi di situ kita harus, oh Pak kita stok di Palu tidak ada, adanya kita harus pesan dulu dari Surabaya sekitar pengiriman 1 minggu. Oke, 1 minggu apakah mempengaruhi timeline eh, tim WOS kita, engineer kita untuk memasang pipa itu kapan dibutuhkan? Oke, kalau 1 minggu masih make sense, oke masih bisa, boleh, oke silakan dilanjut gitu. Tapi kalau tidak ya harus cari yang ready gitu. Tapi ada beberapa kegiatan memang yang ada perencanaan, harus ada perencanaan. Oh iya, pengiriman barang proyeksi 2 minggu. Eh, tapi kalau misalnya eh, barang kayak hygiene kit itu bisa cepat diadakan. Tapi kalau di kondisi emergensi harus dipertimbangkan bahwa pembelian itu jadi persaingan. Pembelian barang itu jadi persaingan antara lembaga, gitu, bukan persaingan. Maksudnya banyak sekali orang membeli dan semuanya akan memprioritaskan di toko terdekat di kota yang sama jika memungkinkan pasar yang masih ada. Tapi yaitu jadi harus dipertimbangkan, betul-betul ditanya ketersediaan barang seperti apa, gitu ya. Banyak dulu kasus semen harus nunggu 1 bulan dulu di Palu. Batako di Lombok dulu sempat hilang eh, batu bata itu karena bukan hilang karena memang betul-betul tidak ada stok, satu Lombok itu tidak ada. Waktu itu ada teman-teman yang mengintervensi Huntara, nyari batu bata itu luar biasa susahnya satu Lombok, jadi harus impor harus datangkan dari Jawa atau dari Bali. Itu jadi harus pertimbangkan. Jadi semakin kompleks kegiatan-kegiatan program emergensinya, responnya, eh, manajemen logistiknya harus bisa support. Kalau manajemen logistiknya nggak bisa support, kegiatan distribusi, kegiatan pembangunan itu akan sangat menghambat. Gitu. Itu tadi yang disampaikan Pak Puji bahwa ini engine-nya itu ada di logistik. Kalau logistiknya nggak jalan, ya programnya nggak jalan. Kalau barangnya nggak nyampe, ya apa yang kita mau distribusikan? Itu tadi pembelian, terus dari penerimaan barang, kita memastikan gudang, ada stok card di gudang itu, ada pencatatan, barang keluar masuk, ada pengawasan, penjagaan, dan segala macam itu harus dipastikan. Dan nanti proses distribusi, setelah proses distribusi, nanti di proses distribusi nanti ya kita menentukan kapan waktu distribusinya, lokasi distribusinya, siapa penanggung jawabnya, bagaimana packagingnya, terus mau pakai mobil apa, menentukan dia tidak kehujanan, barangnya di jalan nanti takut rusak dan segala macam itu harus dipertimbangkan. Terus di proses penerima nanti tanda terimanya harus ada tanda terima barang tadi dijelaskan ya. Ada yang tanda tangan, ada yang penerima yang memberi, ya, ada yang menerima. Ada saksi dan segala macam. Ada pencatatan proses barang yang diterima masyarakat itu di checklist sesuai nggak isinya. Jangan-jangan nanti di laporan distribusi kita distribusi 10 item ternyata di dalam packagingnya cuma ada 5 item, itu sudah penyelewengan gitu ya, dan itu sangat mungkin terjadi kalau tidak ada check and balance gitu sampai ke titik nanti pelaporan ya. Jadi semua proses dari penentuan barang, pembelian barang, penerimaan barang, dan pengolahan di gudang
keluar barang dari gudang sampai penerimaan ke penyintas itu harus dicatat dan dilaporkan dengan baik dan terbuka. Seperti itu, ya. Oke, kita bisa kembali ke slide-nya, Mas Arsyid. Mas Rashid. Slide terakhir, ada beberapa slide terakhir sebelum kita. Jadi contoh kartu stok ya. Jadi nanti di gudang itu harus dicatat tanggal 25 ada donasi, masuk 10 dus, keluar. Tanggal 26 ada distribusi, ya keluar. Nanti di kartu stoknya ada tercatat. Nanti penerimanya seperti apa. Oke. Nah, ini apa yang kita bisa simpulkan hari ini. Yang pertama, rencanakan alur. Jadi jangan bekerja reaktif langsung punya duit langsung. Kadang-kadang gitu kan, Bu. Oh, kita udah megang, kita udah punya donasi nih. Eh, kita udah megang di rekening, ngumpulin dana atau ngumpulin uang di jalan, misalnya teman-teman yang fundraising, sudah dapat 100 juta, udah langsung ke Carrefour atau langsung ke Hero atau ke mana, tanpa ada perencanaan barang gitu ya. Perencanaan pembelian apa sekarang mau mau beli apa, mau distribusi apa, siapa yang mau dikasih, berapa jumlah targetnya. Jangan-jangan beli 1.000 paket ternyata korbannya cuma ada 500, nah, sisanya mau dikemanain. Tuh. Atau kalau misalnya mau beli korban ada 2.000, kita cuma beli 1.000, ya perencanaannya nanti berarti kita harus ada seleksi dan segala macam. Jadi semua alurnya harus direncanakan dengan baik gitu. Terus manfaatkan aset lokal, ya kita manfaatkan. Jadi kita memang memprioritaskan jika ada pembelian atau penggunaan sumber daya itu menggunakan aset-aset lokal ya. Jangan sampai bencananya di Palu, gudangnya di Makassar, itu terlalu jauh gitu. Jadi kenali gudang, transportasi, vendor-vendor, mobil-mobil engkel, mobil bak, mobil truk yang ada di lokasi itu harus punya database yang baik. Ada cerita kemarin saya diskusi dengan teman-teman yang lagi sedang melakukan respon di Aceh, ada mereka masih punya barang di Jakarta nggak bisa berangkat sampai sekarang gitu kan. Ya ternyata lembaga besar pun belum tentu bisa punya jaringan logistik transportasi yang baik gitu. Untuk memberangkatkan barang satu truk saja ternyata tidak bisa tembus BNPB lewat pesawat ya, tidak bisa tembus ke mana, ke angkatan laut, dia tidak punya akses dan segala macam. Nah, sebenarnya itu ada akses-akses yang harus disiapkan jauh sebelum bencana nanti sudah punya apa konektivitas itu ya. Terus termasuk juga mengutamakan pasar-pasar lokal gitu. Jadi pasar kalau bisa ada di kota itu akan sangat lebih baik walaupun harga sedikit lebih mahal. Kenapa? Dengan membeli barang di kota tersebut jika pasar masih aktif, yaitu bisa membangkitkan ekonomi lagi di daerah tersebut gitu ya. Jadi pekerja ada yang masyarakat terdampak juga bisa bekerja lagi kembali dengan memberdayakan pasokan lokal. Yang ketiga ini catat itu tadi semuanya proses harus dicatat, pembelian, penyimpanan, packaging, semuanya harus dicatat. Prioritaskan yang rentan atau kelompok berisiko, jadi pastikan bantuan sampai kepada lansia, anak-anak, difabel dan pokoknya kalau misalnya sudah tahu bantuannya terbatas, tolong difokuskan bantuannya untuk kelompok-kelompok yang berisiko saja dulu gitu. Kalau misalnya unlimited, oke gitu. Jadi diprioritaskan kelompok keluarga miskin, apalagi keluarga miskin dengan lansia, keluarga miskin dengan difabel, keluarga miskin dengan ibu hamil, ibu menyusui dan segala macam. Jadi kalau di perspektif kita lembaga gitu ya, apalagi bukan lembaga besar, ya lembaga besar pun punya keterbatasan, tidak bisa. Kalau yang harus mensuplai semua kan pemerintah ya. Kalau kita lembaga non pemerintah ya pasti punya keterbatasan sumber daya. Terus yang kelima, ini yang kita ulang-ulang terus, jaga martabat, jaga dignity-nya penyintas, bahwa kita harus memperlakukan penerima bantuan dengan hormat. Mereka adalah korban, bukan peminta-minta. Jadi jangan mentang-mentang kita dibutuhkan, gitu ya. Kadang gitu, udah kita sok jagoan dengan memberi apa ada, apa maunya kita, gitu. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan apa kebutuhan penyintas dan bagaimana kita jangan sampai lansia disuruh ngantri panjang gitu ya.
menunggu. Karena biasanya proses distribusi itu, kalau kita bilang, Bu distribusi besok jam 8 ya. Biasanya Bu, di Bapak Ibu, di lokasi itu jam 6 itu ibu-ibu itu udah pada datang gitu, sampai menunggu. Gitu. Jadi harus memastikan sistemnya baik, sehingga tidak ada yang istilahnya eh, apa martabatnya itu kita langgar gitu ya, kita renggut gitu dengan ada yang duduk di tanah terkesan jadi kayak pengemis apa segala macam, itu yang harus kita hindari. Lokasi distribusi harus kita setting seproper mungkin, sebaik mungkin. Kalau ada tempat duduk. Kalau penumpukan ya sebaiknya bisa nyantai gitu ya, tidak harus berdiri. Kadang cukup dengan dipanggil, misalnya dipanggil satu-satu, tidak perlu ngantri berdiri gitu. Kalau sudah ada sistem kupon biasanya atau ada absensi, ya lansia bisa duduk gitu dengan tenang atau dengan santai gitu, tidak harus apa berdiri ngantri sekian lama. Aduh, kasihan itu tidak memperlakukan penyintas dengan bermartabat. Itu next ya yang bisa kita pelajari hari ini. Eh, Kalau ada pertanyaan atau tambahan atau cerita dari teman-teman, masih kita punya waktu 5-10 menit sebelum kita tutup. Monggo, apa ada yang mau Saya ditanyakan? Kakak, saya Silakan Bu. Siapa ini? bolehkah? Boleh, boleh, sangat boleh. Yohana. Bu Yohana, silakan Bu. Yohana. Karena Ibu sudah presentasi, saya bolehkan. Nah, saya mau bertanya. Kalau tidak presentasi tidak boleh ya? Aduh, dapat kartu merah. Boleh. Silakan, silakan. Kakak, begini. Ya. Kalau kita pakai pakai gaya analisa kemanusiaan ya, Mm-mm. memang tidak ada yang paten, toh kita Ya. pasti membutuhkan penyesuaian-penyesuaian yang memang urgent, sama sekali tidak bisa ditunda-tunda. Tapi yang masih tadi waktu di diskusi kelompok masih saya pertimbangkan tuh begini. Kita memprioritaskan jumlah yang sedikit tapi lengkap, atau jumlahnya banyak tapi walaupun tidak lengkap semua terpapar bantuan gitu. Artinya kan pikiran kemanusiaan kita adalah walaupun sedikit tapi semua dapat, ataupun jangan ada yang terabaikan, jangan ada yang tersentuh sama sekali. Lebih berbahaya kalau dia tidak terima sama sekali gitu. Lebih baik dia terima walaupun tidak lengkap. Untuk yang tidak lengkap tuh dia bisa minta di siapa tapi dia terpapar. Nah, analisa kemanusiaannya seperti apa untuk hal-hal pertimbangan seperti ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yohana. Pertanyaannya menarik sekali dan ya banyak sekali terjadi. Itu terus terang Bu Yohana, saya dulu di lembaga saya juga saya jadi perdebatan khusus ya masalah itu. Karena kita udah semakin eh, paketnya dikurangi saja biar bisa menerima, yang nerimanya bisa banyak gitu. Ya persis. Tapi ada yang bertahan nggak? Enggak, kita ada, jadi gini Bu. Jadi ada standar kemanusiaan yang harus dipegang, yang biasanya teman-teman pegang bahwa satu keluarga itu kalau dia apa kita mau hargai ke martabatnya, misalnya ya kalau misalnya kita ya udah biar ini sikat giginya satu saja buat berempat gitu. Nah itu kan contoh memperlakukan penyintas secara tidak bermartabat, jadi harus sharing walaupun keluarga. Jadi ada yang perspektif ya mau nggak mau harus lengkap, kita asumsikan, jadi menggunakan asumsi-asumsi lagi Bu. Jadi teman-teman yang memprioritaskan apa bantuannya jenis barangnya lengkap, itu mengasumsikan bahwa yang belum dapat akan diintervensi oleh lembaga lain. Itu satu. Yang kedua, kita memprioritaskan kelompok rentan dulu. Kelompok yang tidak rentan masih bisa bertahan dalam tanda kutip, gitu ya. Lebih masih bisa bertahan dengan kondisi eh, karena dia bukan kelompok yang berisiko tinggi. Itu perspektifnya. Nah, seperti itu Bu. Jadi ini jadi perdebatan juga dan masih jadi ini. Tapi kalau saya pribadi, saya masih apa namanya memprioritaskan barang minimum tapi lengkap, gitu ya. Walaupun misalnya penerimanya sedikit, itu masih bisa karena pengalaman juga.
kita itu masih bisa mendistribusikan kita masih bisa mengkoordinasikan jenis bantuan yang sama dengan lembaga-lembaga lain gitu. Karena pengalaman sih hampir saya bisa bilang sebenarnya tidak ada bantuan yang kurang. Cuman proses distribusinya yang tidak efektif. Jadi sebenarnya kalau oke, lembaga Bu Yohana bisa dari 2.000 tadi, lembaga Bu Yohana bisa suplai 1.000, ya kita harap lembaga lain bisa mensuplai sisanya gitu. Tapi kalau misalnya nanti kita baru mensuplai per itemnya itu dikit-dikit, nah lembaga lain untuk menutup gapnya itu akan lebih susah. Seperti itu logika bekerjanya ya. Tapi ini tentu saja tidak ada yang salah benar, semuanya eh, baik niatnya, cuman masalah efektif dan efisiennya seperti apa, dan juga kita mempertimbangkan kapan kita pakai standar kemanusiaan, berarti kita memperlakukan manusia secara bermartabat. Itu sih Bu sebenarnya. Jadi kalau saya diminta saran ya saya akan memprioritaskan paketnya lengkap, tapi mungkin eh, apa eh, istilahnya yang penting minimum dia ada. Jadi misalnya harga barangnya yang tidak usah tetap berkualitas, tapi tidak usah yang bermerek, kan merek aja mempengaruhi ya Bu ya, gitu. Ya daripada kita gapnya kita prioritaskan harus yang eksklusif gitu barangnya, tidak juga. Kita pakai ambil standar minimum saja. Dia yang penting sudah memenuhi SNI barangnya, ya udah itu kita pakai gitu. Tapi Berarti di itemnya setiap situasi tidak sama ya, Pak. Berarti bisa di setiap situasi ya tidak sama. Bisa jadi di satu sisi kita membutuhkan logistik yang lengkap, di ya sisi lain memang karena urgen, mau ya tidak mau yang penting semuanya terpapar bantuan. betul. Relatif Ap- berarti ya, relatif. Betul, relatif. Tergantung juga misalnya kalau kayak tadi hygiene kit itu ada paketnya Bu ya, bisa kita paket satu keluarga seperti apa. Tapi kalau bayangin teman-teman, oh ya sudah biar di situ bisa ditentukan juga Bu. Oh oke, biar saya mau intervensi 2.000, ya sudah saya intervensi beras saja, beli beras saja 2.000 paket, selesai urusan. Seperti itu kan? Jadi itu pilihan-pilihan lagi. Jadi oh itu nanti tergantung dari kita lihat hasil asesmen di lapangan. Apakah beras tidak ada yang subsidi apa tidak ada yang memberikan gitu, ya udah kita kasih beras 2.000 mungkin dengan 100 juta itu cukup gitu ya, gitu. Jadi pilihannya akan lari ke sana. Tapi biasanya kalau kita ngelihat oh ini gapnya pasti gini, jarang nih gitu. Cuman lembaga-lembaga besar biasanya memprioritaskan. Kalau masyarakat itu biasanya prioritaskan Indomie ya apa supaya apa mie instan dan segala macam dan beras. Nah ini ada kebutuhan lain yang tidak dipertimbangkan ya, misalnya hygiene kit seperti ini jarang yang intervensi gitu ya, kita kasihkan paket lengkap gitu. Seperti itu. Jadi kalau ini juga penentuan intervensi akan sangat mempengaruhi gitu. Jadi kalau misalnya oh saya pengen orientasi, ini perspektif ya Bu ya, apa bukan perspektif, ini preferensi apa ya, pilihan. Oh saya pengen intervensi 2.000-nya. Oh ya udah cari barang apa yang 2.000 secara standar minimum terpenuhi, tapi secara kualitas terpenuhi, tapi bisa mengintervensi semuanya 2.000 orang ini gitu. Kalau sudah tahu oh kalau saya adakan hygiene kit, eh, misalnya kalau ibu punya 100 juta punya 2.000, oh saya pengen kasih kasihan, saya pengen kasih rumah, kan nggak mungkin gitu ya. Saya kasih Huntara udah 50 juta sendiri satunya, itu makin tidak mungkin. Jadi kita cari item yang kalau memang perspektifnya pengen banyak, kasih yang sesuai standar. Oke, misalnya beras dulu. Kalau misalnya berasnya jadi gap, mereka di misalnya kalau masih di pemukiman itu di perkampungan misalnya, oh mereka masih punya stok pangan lain gitu yang bisa jadi cadangan. Oke, kita kasih beras saja gitu. Atau kita distribusi telur saja misalnya. Itu jadi, oh beras mereka ternyata dari hasil asesmen mereka masih punya stok beras, ya udah kita distribusi telur saja gitu misalnya ya. Jadi ini akan sangat menentukan dari proses asesmen, penentuan jenis intervensi, dan nanti proses distribusinya, eh, dan manajemen logistiknya akan saling mempengaruhi. Jadi memang relatif Bu. Jadi eh, saya tidak bisa mengatakan salah benar, tapi yang mana lebih efektif dan efisien untuk penyintas. Istilahnya paling tidak gap
apa kebutuhan-kebutuhan dasarnya penyintas itu sudah terpenuhi dengan baik seperti itu. Itu sih Bu Yohana yang bisa saya sampaikan. Siap Kakak, terima kasih. Makasih. Yang lain ada lagi? Ini sudah 16.42. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini diskusi kita. Kalau masih ada yang mengganjal, silakan seperti biasa bisa menghubungi saya dan juga panitia untuk kita diskusi. Kalau misalnya teman-teman yang berkegiatan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara saat ini, ya, kalau misalnya ada kendala terkait strategi dan segala macam, mau didiskusikan dengan senang hati kami bisa bantu ya berdasarkan pengalaman kami di lapangan. Mudah-mudahan bisa share. Saya kembalikan ke Bu Dir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Gus Yai. Jangan lupa minggu depan masih tetap ada modul yang ke-5 dengan pembahasan yang jauh menarik, lebih menarik, semakin menarik dan semakin teknis. Baik, terima kasih dan kita jumpa di minggu depan dengan modul ke-5. Jangan lupa podcast dikirim. Terima kasih banyak.